Kepulauan Seribu. Nama ini terdengar tidak asing bagi warga DKI Jakarta. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, daerah yang terletak di utara Jakarta ini, selain menjadi tempat mata pencaharian para nelayan, juga memiliki banyak sekali destinasi wisata. Dengan luas wilayah sebesar 4.745,62 km persegi, Kepulauan Seribu tidak benar-benar memiliki 1.000 pulau di dalamnya, melainkan ada sekitar 110 pulau di dalamnya. Sisanya terdapat kurang lebih 300 pulau yang muncul saat air laut surut dan tenggelam saat air laut pasang. Masyarakat setempat menyebutnya Pulau Gosong. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa Kepulauan Seribu memiliki pulau-pulau yang menjadi saksi sejarah penjajahan di Indonesia. Di Pulau Seribu juga terdapat satu pulau yang menjadi tempat galangan kapal terbaik di dunia pada zamannya. Dengan dibimbing oleh narasumber terbaik kami, semua akan kami bahas dalam Bahari Trilogi. Waduh, kalian ini udah jam berapa ini? Udah jam berapa? Jadi nggak sih diceritainnya? Jadi dong. Jadi ya. Jadi. Nah, Review. Thank you. Ya. Ceritain dong bang, gimana sih sejarah di pulau ini? Katanya dulu dipakai sama Belanda ya? Dipakai sama Belanda. Emang kamu tahu? Enggak. Jangan so tahu. Mending biar sama-sama tahu. Kita cerita dari yang apa yang kita lakuin hari ini, ya. Saya mau tanya nih. Tadi kita berangkat dari mana? Dermaga Muara Kamal. Cakep. Pada awal pemberangkatan ketiga pulau di Dermaga Muara Kamal, tempat pemberhentian kapal, masyarakat sekitar dengan mata pencaharian nelayan, budidaya kerang hijau, dan juga menjual ikan di Dermaga Muara Kamal. Masyarakat sekitar memanfaatkan kapal nelayan untuk mengantar para wisatawan ke Pulau Seribu. Pulau itu terdiri dari Pulau Kelor, Pulau Onrus, dan Pulau Cipir. Ketiga pulau itu memiliki arti Srikarya yang terdiri atas 3 satuan saling berhubungan. Oleh karena itu, para wisatawan akan diantarkan ke 3 pulau yang memiliki sejarah kuno yang saling berhubungan. Bahari memiliki arti kuno yang memberikan pemahaman mengenai laut kehidupan di sekitarnya. Sedangkan Trilogi memiliki arti Srikarya yang terdiri atas 3 satuan yang saling berhubungan dan mengembangkan satu tema. Kepulauan Seribu memiliki 3 pulau yang indah, dan juga memiliki banyak sekali peninggalan yang berasal dari masa lalu. Salah satu yang paling menarik perhatian para wisatawan adalah Benteng Martello yang berada di pesisir barat pulau ini. Pulau Kelor merupakan salah satu objek wisata alam sekaligus wisata sejarah yang terletak di Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Pulau Kelor memiliki pemandangan alam yang sangat indah dan kental dengan nuansa sejarah, sehingga menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan dari berbagai daerah. Bangunan di belakang kita, nah bisa teman-teman sekalian lihat, ini adalah namanya Benteng Martello. Ya, Benteng Martello adalah benteng peninggalan dari zaman Portugis. Nah, ini adalah benteng pertahanan ya khususnya. Makanya ini adalah kita lihat di sini bentuknya melingkar ya, sangat unik karena di Benteng Martello ini dulunya ada alat pertahanan meriam itu yang bisa berputar 360 derajat. Makanya kita lihat banyak lubang-lubang ya. Nah, itu adalah lubang-lubang untuk meriam-meriamnya di situ. Di sini benteng ini sudah terjadi perubahan dari dasarnya. Pada dulunya itu ada 3 lapis. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 lapis bangunan. Di tepi laut itu lapisan pertama, masuk sedikit ada lapisan kedua, dan yang kita lihat ini yang masih utuh adalah lapisan ketiganya atau lapisan dalam. Nah, itu hancurnya saat letusan gunung Krakatau. Untuk Benteng Martello tersebut ini melindungi DKI Jakarta ya khususnya ya. Jadi kapal-kapal asing yang zaman penjajahan dulu, zaman Belanda mau masuk ke Indonesia, khususnya ke Batavia, ya ini adalah benteng pertahanannya seperti itu. Ini benteng sebelum masuk ke pelabuhan Jakarta, dulu belum ada namanya Pelabuhan Sunda Kelapa, itu belum ada.
Jadi pelabuhannya dulu dikenalnya di pulau-pulau ini adalah Pulau Onrus dan ini adalah benteng pertahanannya seperti itu. Pulau Kelor dikenal dengan nama Pulau Kherkov. Perlu diketahui, Pulau Kelor ini memiliki banyak sekali peninggalan yang berasal dari masa lalu. Di Pulau Kelor lagi, buat teman-teman biar tahu, itu adalah tempat pertarungan ya. Pertarungan antara penjajah juga. Di situ banyak penjajah yang meninggal atau yang terkubur. Ya. Jadi kalau di pasir itu kita gali, itu kita bisa nemuin kerangka manusia. Kalau disebut makam tidak sebagai makam yang dibenarkan ya, tapi itu kayak digeletakin aja, akhirnya tertutup pasir, tertimbun seperti itu. Lebih tepatnya kayak kuburan massal, tapi tidak terurus ya sayangnya seperti itu. Yang kedua ada Pulau Onrus. Pulau Onrus diartikan sebagai pulau yang tidak pernah beristirahat dan bahasa Belandanya adalah Onrus. Orang Belanda mengambil nama Onrus karena melihat aktivitas pulaunya. Di dalam Pulau Onrus terdapat reruntuhan bekas rumah sakit untuk perawatan dan karantina penyakit menular bagi para jemaah haji yang berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 1911 sampai dengan 1933. Pertama kali kesibukan orang-orang Belanda sebelum mereka berasing di Batavia bermula di pulau ini. Oleh karena itu, saking sibuknya kegiatan mereka di Pulau Onrus, sampai sekarang Pulau Onrus disebut sebagai pulau yang tidak pernah beristirahat. Nah, di Pulau Onrus itu ada wisata sejarahnya. Itu nanti yang akan menjelaskan banyak wisatawan dari mancanegara itu sangat tertarik dengan Pulau Onrus itu. Di Pulau Onrus terdapat rumah dokter yang diubah fungsinya sebagai Museum Onrus. Dan di dalamnya terdapat peninggalan bukti sejarah seperti piring dan juga batu yang dibawa langsung dari Belanda selama mereka tinggal di pulau ini. Pulau Onrus juga sempat dimanfaatkan sebagai tempat karantina jamaah haji sebelum mereka menunaikan ibadah haji. Dan hingga sekarang, kita masih bisa melihat sisa-sisa pondasi dari bangunan barak haji yang terdapat di dalam Pulau Onrus. Oke, ini adalah salah satu bangunan antara lain yang sudah dipugar nih teman-teman. Dulunya dikenal dengan nama Rumah Dokter. Tahun 1972, pulau ini dijadikan sebagai Taman Arkeologi Pulau Onrus. Jadi bangunan yang di depan teman-teman diubah fungsinya sebagai museum sendiri. Nah, kita bisa melihat ya, ada panel-panel informasi yang teman-teman bisa ketahui tentang Benteng Martello, tentang peristiwa kejadian di masa lalu yang pernah terjadi di pulau ini, dan juga tersedia untuk teman-teman ada koleksi yang ditemukan di pulau ini, semacam bekas botol tintanya, piring-piringnya, gerabah-gerabahnya, dan juga ada market atau miniatur Pulau Onrus. Jadi kita masih bisa mengetahui dulunya bangunan yang ada di pulau ini yang pernah dibangun seperti apa. Oke, kita masuk aja seperti apa koleksinya ya. Nah, ini ada dua jenis bata nih teman-teman ya. Ada bentuknya seperti ini dan juga agak besaran. Nah, kalau untuk bentuknya seperti ini namanya yellow brick atau bata Belandanya. Ini langsung mereka bawa dari Belanda. Historisnya kenapa kok bata ini sampai ke Pulau Onrus? Jadi mereka kan membawa rempah-rempah diperjualbelikan di Eropa, lalu dari Belanda menuju Batavia kapal dalam keadaan kosong. Jadi untuk mengimbangi kapal dalam perjalanan, otomatis harus membawa pemberat. Nah, salah satunya yaitu material untuk membangun pulau ini, yaitu yang masih tersisa bata ini. Kita menuju ke sini ya. Ada miniatur bangunan. Nah, dulunya Pulau Onrus bangunannya seperti ini. Ini sudah dibangun pada tahun 1740. Luasnya masih 14 hektar persegi. Nah, bangunan yang 1740 yang pertama ini hancur teman-teman. Karena akibat adanya serangan Inggris. Tepatnya pada tahun 1800, 1806, dan terakhirnya pada tahun 1810. Jadi 10 tahun ada 3 kali penyerangan dari Inggris. Nah, kemudian dibangun kembali. Nah, seperti apa bangunan yang kedua yang pernah mereka buat di pulau ini? Yuk kita menuju ke sana. Oke, ini adalah market
bangunan yang kedua atau miniatur Pulau Onrus yang pernah mereka bangun. Bangunan seperti ini yang kedua ya. Akibat adanya serangan Inggris, akhirnya bangunan 1740 itu rata dengan tanah. Kemudian dapat perhatian kembali nih teman-teman. Pada tahun 1828 oleh Gubernur Jenderal G.A.G. Baron Pandakapelen. Lalu mulai dibangun. Nah, 1828 selesai pembangunannya seperti ini. Nah, untuk dermaga kapalnya posisinya berada di sini nih teman-teman. Sudah dikenal untuk galangan kapal terbagus atau terteliti di mancanegara. Makanya sampai ada sejarah mengatakan James Cook, orang yang pertama kali menemukan benua Australia, sempat merenovasi kapalnya di Pulau Onrus. Kata James Cook, ini adalah galangan kapal atau docking kapal yang terbaik di seluruh dunia. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Bangunan 1828 ini itu hancur kembali akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Nah, seperti apa bangunan yang berikutnya, yang terakhir, yang sama persis keadaan yang sampai sekarang, yuk kita langsung ke sana. Oke, lanjut, kita ini bangunan yang berikutnya yang sama persis keadaan yang sampai sekarang. Nah, teman-teman, akibat letusan Gunung Krakatau, bangunan yang kedua 1828 itu hancur, kemudian dibangun kembali. Nah, seperti ini pembangunannya. Jadi fungsinya diubah sebagai tempat karantina jamaah haji. Ini adalah bangunan pada tahun 1911 sampai 1933 yang menyisakan keadaan yang sampai sekarang. Kita lanjut lagi, kita akan menuju ke barak haji dan lain-lainnya. Seperti apa? Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita sudah berada tepatnya di depan bangunan runtuhan barak haji ya. Nah, seperti ini barak haji yang masih tersisa keadaannya. Jadi satu barak ini itu bisa berisikan sebanyak 100 orang. Mungkin ya keadaannya kekecilan, namun ya seperti itu. Namun kita bisa melihat ya, ada tiang-tiang yang masih berdiri di tengahnya. Karena di dalam barak tersebut sistemnya lesen atau panggung. Makanya ada tiang-tiang berdiri tengahnya ini sebagai pemapa material di atasnya. Seperti teman-teman. Lanjut lagi ya. Kita akan menuju ke terowongan bawah tanah. Nah, di mana posisinya? Nah, waktu zaman di asrama haji zaman Belanda itu di Pulau Onrus itu penyimpanan airnya ada di bawah tanah. Jadi pulau itu walaupun di tengah-tengah laut, tapi bisa memiliki air yang tawar. Air bersihnya betul, pusat air bersihnya ada di bawah tanah. Nah, ini saya ada mitos nih. Ya. Mitos apa? Ada mitos yang sangat menarik tapi tidak menegangkan. Tapi seru untuk teman-teman ketahui. Apa tuh? Menyambung dari tempat air yang tadi, katanya itu tempat air bisa tersambung seperti labirin, bisa tersambung. Ada yang bilang bisa ke Pulau Kelor, Pulau Onrus, bahkan bisa sampai ke daratan Jakarta. Nah, tapi itu hanya mitos ya, karena sampai detik ini belum ada yang bisa menemukan jalur itu. Namun saya tekankan kembali, hanya sebatas sebagai water reservoir atau tempat penampungan air bersihnya saja. Oke, lanjut ya. Oke, kita sudah berada tepatnya di depan makam komplek Belanda. Nah, makam ini hanya sebatas untuk orang-orang Belanda saja. Di komplek ini, di makam ini, usianya itu kebanyakan yang sudah meninggal itu masih produktif ya teman-teman ya. Ada faktor, antara lain karena mereka tidak kuat iklim tropis berada di pulau ini. Nah, seperti apa kuburannya? Yuk kita lanjut lagi. Jadi kenapa kok kuburannya itu tidak sama keadaannya di pulau ini? Karena di kerajaan Belanda itu mempunyai kasta, tahap-tahapan. Nah, mungkin dari perintilan dia, jadi mensimboliskan dari kasta tertinggi, makanya kuburannya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang seperti ini dari kalangan biasa saja. Oke, lanjut ya. Kita akan menuju ke makam yang sampai sekarang kita bisa tahu namanya ya. Nah, makam ini atau kuburan ini bernama Cornelis William Vogel.
Ini masih juga paling berpengaruh di kerajaan Belanda. Nah, terus saya berbagi sedikit orang Belanda yang pertama kali berhasil menginjakan kakinya di Banten, yaitu Cornelis de Houtman tahun 1500-an. Nah, jadi ini penerus-penerusnya. Terus saya buka-buka kembali dari keturunan raja-raja Eropa atau Belanda, putra-putra mereka itu dinamakan yaitu Williams. Makanya kuburannya tidak sama dengan kebanyakan ya. Ya, salah satunya orang yang punya pengaruh di kerajaan Belanda. Oke, kita sudah sampai ke kuburan yang sampai sekarang ceritanya melegenda. Ini namanya Maria van der Velde, lahir di Amsterdam. Jadi versinya dia diutus ke sini sebagai perawat nih teman-teman. Jadi versinya kenapa kok sampai sekarang melegenda ceritanya, karena ada versinya mengatakan bahwa Maria itu sebelum diutus ke sini sempat tunangan. Akhirnya dijanjikan oleh tunangannya. Lalu dia tunggu tak kunjung datang. Akhirnya bunuh diri, seperti itu ada versi menyatakan. Terus ada versi menyatakan jatuh sakit lalu meninggal. Di Pulau Onrus juga terdapat makam Belanda yang bernama Maria van der Velde dan juga beberapa makam orang pribumi. Konon kabarnya, di pulau ini sangat sering dijumpai makhluk tak kasat mata. Bahkan, tour guide di sini juga menjelaskan kepada pengunjung ketika sedang berkeliling Pulau Onrus. Nah, pulau ini banyak sekali cerita-cerita tentang daripada selain dari persejarah atau persepsi masyarakat tentang mistis bahasa kita. Mistis tentang namanya pulau ini kan termasuk pulau sepi, nggak ada penduduk, hanya sebatas pekerja di sini. Jadi kadang banyak masyarakat yang bercerita tentang pulau ini bahwa di sini banyak sekali mitos-mitos legenda tentang penampakan makhluk-makhluk gaib lah termasuknya. Saya di sini bekerja udah kurang lebih 15 tahun. Kalau untuk secara melihat secara nyata, alhamdulillah saya belum pernah dilihatin untuk secara nyata. Tapi kalau untuk ibaratnya kita mendengar suara atau apa, itu mungkin agak rumlah ya. Jadi kayak seperti kita mendengar suara orang jalan, atau seperti orang di sini ada yang kayak lagi nabu-nabu suara-suara nggak karuan, atau kadang kita pengalaman saya di sini. Kalau kita lagi tidur, mungkin kayak ada orang main-mainin ngitik-ngitik kita atau geli-geliin, itu juga pernah kita alamin. Yang saya saksikan, pernah ada salah satu peserta saya. Beliau Kenapa? di pundaknya Beneran takut. diduduki oleh makhluk yang ada di sana. Oh, jadi nggak kenapa-napa gitu. Tapi dia gimana? Karena beliau mungkin di dalam hatinya berbicara yang kurang sopan, sehingga makhluk yang ada di sana kurang menyukai beliau. Udah bang, ganti topik aja, takut. Takut, Iya. takut. Makanya makin serem ya. Ya. Pesan saya untuk pulau itu, kita sama-sama jaga, kita hargai, kita hormatin. Oke, berhubung udah ada yang takut nih, ya, dan saya juga makin merinding nih. Ya, Ya, udah ganti topik aja. ini memang nyata merindingnya, bukan hanya dicerita saja ya. Teman-teman di sini mulai juga ya ngerasain auranya mulai banyak. Kita mulai pindah ke wisata Pulau Cipir, ya. Dua pulau, Kelor dan Onrus, sangat berkaitan erat dengan pulau ketiga, yakni Pulau Cipir atau Pulau Kahyangan, yang juga memiliki reruntuhan sejarah seperti sisa kamar jemaah haji. Di Pulau Cipir juga ada beberapa meriam yang tersisa, ya. Itu ada meriam Cannon yang sangat panjang. Itu nanti ada di pintu masuknya Pulau Cipir, itu besar dan masih utuh. Pulau Onrus dan Cipir dipergunakan sebagai pusat karantina haji. Para jemaah seluruh Indonesia yang ingin naik haji dipusatkan dahulu di sini. Gunanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan jika ada yang sakit akan dirawat dahulu. Zaman dahulu terdapat banyak pasien karantina haji yang sakit dan disuntik mati di pulau ini. Setelah mereka selesai pergi haji pun, mereka harus dikarantina kembali di Pulau Cipir untuk melakukan pemeriksaan.
Mengapa seperti itu? Pasalnya, waktu itu Belanda khawatir terhadap gerakan pan-Islam yang berkembang di Arab Saudi. Takutnya orang-orang yang bergelar haji itu akan menentang bahkan memberontak melawan Belanda. Pada masa Orde Baru, pulau ini kembali menjadi tempat karantina. Kali ini bagi penderita TBC dan kusta atau lepra. Namun mereka diangkut ke sini bukan untuk disembunyikan, melainkan sengaja diasingkan agar penyakit mereka tidak mudah menular. Berhubung waktu sudah larut malam, besok kita kunjungi tempat-tempat yang menarik tersebut. Ya, tempat-tempat indah kita kunjungi. Ya, sekarang saatnya teman-teman kembali ke tempat istirahat. Yuk, kita kembali ke peristirahatan kita. Udah nggak usah pakai sendal lah, jalan aja. Makasih ya Bang, udah ceritain semua tentang pulau ini ke kita dan ngajak kita ke pantai ini. Saya juga baru tahu kalau ada pantai indah ini di Jakarta. Makasih Bang, gue sampai nggak bisa berkata-kata. Kalau bukan karena Bang Diki, mungkin kita nggak tahu mau bikin film dokumenter di mana. Mana pas bulan puasa lagi. Sama-sama. Terima kasih kembali untuk kalian. Gue nggak nyangka masih ada mahasiswa-mahasiswi seperti kalian yang menyempatkan dan memilih tema untuk tugas akhir kalian di Taman Arkeologi Pulau Onrus. Gue terima kasih buat kalian yang sudah ikut mempromosikan pulau ini dan ikut melestarikan pulau ini. Jangan lupakan sejarah, karena kelak kalian yang akan mengukir sejarah.